Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Lovitananda dengan CP177. Di sini saya akan menjelaskan security matrix atau hak akses dari UDU. Nah, security matrix UDU adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan hak akses pengguna dalam aplikasi perangkat lunak UDU. Di security matrix ini memungkinkan administrator atau pemilik bisnis untuk menentukan siapa yang dapat mengakses dari berbagai fitur dan data dalam sistemnya. Dia ada beberapa fitur dan komponen security matrix di UDU. Yang pertama, user dan group user. Dapat membuat pengguna dan kelompok pengguna dalam UDU. Jadi setiap pengguna dapat ditugaskan ke satu atau lebih kelompok pengguna. Yang kedua, ada hak akses modul. Jadi UDU menyediakan model data untuk setiap jenis data yang disimpan dalam sistem. Jadi seperti model pelanggan, model produk, atau model pesanan. Kita dapat mengkonfigurasi hak akses ke model-model ini dengan mengizinkan atau melarang aksi seperti membuat, membaca, menulis, menghapus, atau menyetujuinya. Yang ketiga, ada izin tambahan. UDU juga mendukung izin tambahan yang dapat diatur pada tingkat model data dan aksi tertentu. Yang keempat, ada record rules, membuat aturan rekam untuk membatasi akses pengguna ke catatan tertentu dalam suatu modul. Ini memungkinkan kita misalnya untuk membatasi pengguna hanya dapat melihat catatan yang terkait dengan departemen mereka. Terus 5, grup keamanan. Jadi kita dapat membuat grup keamanan dalam UDU untuk mengelompokkan pengguna dengan hak akses yang serupa. Dengan cara ini kita dapat dengan mudah mengatur izin untuk sejumlah pengguna sekaligus. Yang keenam, akses menu. Dapat mengontrol akses ke menu-menu dalam UDU. Di sini berarti kita dapat menentukan menu apa yang dapat dilihat oleh pengguna tertentu. Di sini saya akan memberikan contoh kasus menggunakan modul manufacturing. Oke. Di sini skenarionya Justin merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Unilever. Jadi Justin memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Dari skenario di atas dapat kita lihat bahwa Justin merupakan seorang production manager. Selain itu, Justin juga memiliki rekan kerja yang akan membantu dalam proses produksi. Di sini ada security matrix yang sudah saya rekap. Jadi yang pertama, manajer produksi. Dari masing-masing modul di sini kita membandingkan ya. Di role user manager produksi di modul manufacturing, si modul ini bisa create, bisa read, bisa update, dan bisa delete. Sedangkan di inventory, modul inventory, sales, dan purchase, mereka hanya bisa melihat saja. Di staff produksi, manufacturing bisa create, bisa read, bisa update. Sedangkan di modul inventory dia cuma bisa melihat. Terus yang di modul sales sama purchase dia tidak bisa melakukan apa. Jadi di berikutnya ada staff purchase. Di sini untuk modul manufacturing dia cuma bisa read. Terus modul inventory, sales sama purchase tidak bisa melakukan CRUD. Yang selanjutnya ada supervisor atau produksi. Di sini modul manufacturing bisa membuat atau membaca. Terus di inventory bisa melihat, sedangkan di sales bisa membuat dan membaca. Di purchase tidak bisa melakukan CRUD. Lanjut untuk admin. Nah, di admin ini dari semua modul, dari manufacturing, inventory, sales, sama purchase, dia bisa melakukan semuanya. Bisa menambah, bisa melihat, bisa mengupdate, dan juga bisa menghapus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk import user. Baik, langsung saja kita langsung ke apps UDU-nya. Jadi di sini kita klik setting. Oh ya, sebelum itu
kalian harus membuat file data nama user dulu di file Excel. Contohnya seperti ini ya, yang sudah saya buat. Oke, kita lanjut. Di sini di menu settings kita akan klik menu user dan companies. Kita pilih ini. Jadi user dan companies ini ada terbagi lagi, ada user, ada groups, ada companies. Jadi ini yang bagian usernya, dan ini bagian groups seperti ini, dan ini bagian companiesnya. Jadi kita di sini akan mencoba yang bagian user. Oke, untuk mengimport usernya kita klik ini favorites yang ada lambang bintang. Ini kita klik import record, lalu kita klik upload file. Setelah itu kita cari file yang sudah kita buat tadi. Tadi kan file tadi, terus kita klik tes supaya cek sudah benar, sudah sesuai atau belum, sudah sesuai, sudah bisa diimport atau belum dari sistemnya. Nah di sini udah ada nih tulisan everything valid, berarti semua datanya udah valid. Oke, kita lanjut, kita klik import. Oke, di sini sudah kita lihat bahwa yang sudah kita import tadi sudah muncul di list menu user. Nah, di sini kita bisa mengatur bagaimana tipe dari aksesnya usernya. Nah, kita akan klik salah satu, kita contoh user dari Justin. Oke, yang Justin. Di sini kita bisa mengatur user type-nya, ada yang internal user, portal, public. Jadi yang internal ini kita bisa melakukan hak akses atau apapun itu. Terus kita untuk yang portal atau public ini kita cuma bisa melihat. Nah di sini kita bisa mengganti di menu sales, kita bisa ganti sebagai administrator atau tidak. Bagian service-nya, bagian inventory. Di sini bagian teknikalnya kalian bisa memilih menu apa yang bakalan kalian aktifkan. Jadi kalian tinggal centang aja gitu. Jika sudah, kalian bisa klik save.
di menu database-nya Odoo. Jadi kita masuk sebagai user Justin yang sudah kita import usernya tadi. Kita tinggal login. Kita lihat kan di si user bisa melakukan menu operation, ada planning, ada produk, dari portingnya. Tetapi di bagian ini tidak ada configuration. Sedangkan di menu admin tadi, ada menu configurationnya. Itulah perbedaan dari hak akses sebagai user dan perbedaan dari hak akses sebagai admin. Satu contohnya, ketika saya menggunakan modul manufacturing. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa set menu dari modul manufaktur yang sudah saya rekap sebelumnya. Oke, dari menu operation tadi yang ada di modul manufaktur, untuk user sama administrator atau adminnya, beliau bisa membuat order produksi, bisa membuat seluruh histori pengiriman order produksi, melihat order kerjanya, bisa membuat order pembongkaran, bisa melihat, bisa mengajukan pembuangan order, dan bisa melihat seluruh histori pembuangan order. Jadi si user sama admin ini bisa melakukan akses di menu operation. Selanjutnya yang di menu produk. Di sini user sama admin bisa membuat produk. Terus untuk melihat seluruh histori produk juga bisa. Tapi di bagian membuat varian produk, user tidak bisa membuat varian produk, dan yang bagian admin tentu bisa. Untuk melihat seluruh histori varian produk, user sama admin juga bisa. Sedangkan membuat daftar kebutuhan materialnya, user tidak bisa melakukan akses atau membuat daftar kebutuhan materialnya. Sedangkan admin bisa untuk melihat seluruh histori daftar kebutuhan material atau BOM. User sama admin bisa melakukan akses atau melihat di sana. Selanjutnya menu configuration. Di menu configuration ini user sama admin itu sangat berbeda jauh. Yang bagian user tidak bisa membuat dan melihat operasi, tidak bisa juga membuat dan melihat pusat kerja barunya. Jadi bagian user tidak bisa. Dan untuk admin tentu bisa membuat dan melihat operasi baru dan melihat pusat kerja baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.